Hai Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Gemini ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Cemplon Seklepon Empon-Empon Meow. Dan kita mau ngobrolin tentang kondisi dan perasaan dia saat ini menuju hatinya. Ya, saat ini kita lagi mau melihat ke kedalaman hatinya yang mungkin dia tidak pernah katakan kepada kamu. Oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya Gemini. So, be wise and be smart sayangku. Ya, pakai logika aja kan nggak mungkin ya. Semua Gemini itu nasibnya kembar atau sama. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merasa gundah gulana, panik, gelisah, susah tidur, tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa sesak di dalam dada. Saat ini biarlah cahaya ilahi mendobrak melalui luka-luka hatimu, masuk ke dalam hatimu, membersihkan setiap luka, menyembuhkannya, mengutuhkannya, menumbuhkan cinta di dalam hatimu, sehingga kamu bisa belajar menjadi pusaran cinta dan belajar untuk melihat dunia ini indah. Oke, sehingga orang-orang baik datang ke dalam hidupmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Apa kondisinya saat ini? Oke. Wow. Ya. Kondisinya saat ini tuh dia kayak sedang kayak sedang denial, halu. Berbagai macam hal yang dia sedang sedang ngomongin hal-hal yang nggak masuk akal, hal-hal yang nggak masuk logika. Jadi pikirannya itu tidak sedang berjalan dengan jernih. Dan dia pun gelisah ya, dia gelisah. Dan saat ini tuh dia lagi penasaran akan kenapa kok hidup aku begini. Dia pun penasaran tentang kamu ya. Tapi yang jelas dia penasaran, kok hidup gue kok kacrut begini ya, kenapa ya? Kok hidupku kok begini ya? Jadi dia sedang penasaran, sedang mencari tahu gitu ya. Sedang mencari tahu, kenapa kok begini? Ini apa sih? Ini apa sih yang sedang terjadi ya? Jadi dia sedang menelaah kehidupannya sendiri. Dan saat ini saya mau lihat ya. Saya mau lihat sebenarnya apa yang terjadi. Oke. Kondisinya saat ini, dia sedang merasa dunia ini tidak adil kepadanya. Kenapa sih aku mengalami hal ini? Kok misalnya dia bertanya-tanya bahwa dunia tidak adil, berarti hidupnya memang sedang kacrut. Berarti hidupnya memang sedang acak-adul ya. Dia merasa asing ya. Dia merasa asing meskipun di rumah sendiri, dia merasa asing, dia merasa lonely, dia merasa kesepian. Di rumah sendiri atau di mana saja dia merasa nggak bahagia gitu ya. Dan dia merasa dan dia saat ini itu kayak sedang ditimpa oleh kemalangan bertubi-tubi ya, kondisinya saat ini. Kemalangan bertubi-tubi, ada musibah bertubi-tubi ya datang dalam kehidupan dia. Ya, dan dia ini lagi sedih. Kenapa kok aku kena banyak banget masalah. Nah ini ya, curious gitu ya. Oke. And itu yang sedang saat ini terjadi dalam hidupnya. Dan saat ini saya mau coba gali untuk perasaannya kepada kamu ya. Perasaannya kepada kamu. Dan ini detail.
benar-benar detil ya, artinya ini memang yang terlintas, kalimat-kalimat yang terlintas di pikirannya dia, di dalam benak dan hatinya dia ya. Dan ini kartu bikinan Bunda sendiri ya, kartu bikinan Bunda sendiri. Kita akan lihat seberapa akurat kartunya. Bunda sih seneng banget sama kartu ini, nggak tahu kalian. Bunda sih yes, nggak tahu Mas Anang. Mas Anang gimana? Oke, apa yang menjadi isi hatinya saat ini kepada kamu? Dan Bunda juga pengen tahu. Dari sini nanti akan kelihatan peristiwanya dengan kamu tuh apa sebenarnya yang terjadi. Oh, halo Gemini. Kamu masih cinta ya sama dia? Kamu masih sayang ya sama dia? Dia tahu loh, ya. Dan dia bahkan bertanya-tanya, kenapa sih kamu tuh kok masih cinta aja sama aku? Kenapa sih kamu tuh kok masih sayang aja sama aku? Kenapa? Ya, dia bertanya-tanya, kenapa gitu. Iya, seperti, nah inilah kadang-kadang Bunda tuh heran gitu dengan kartu-kartu, kenapa bisa bersinergi sedemikian rupa. Dia merasa hidupnya tadi banyak musibah, banyak kemalangan bertubi-tubi. Dia merasa bahwa dunia tuh nggak adil sama dia. Dia tidak merasa bahagia dengan hidupnya saat ini. Kenapa? Even saat ini tuh dia berada di dalam survival mode. Survival mode itu artinya survival mode gitu ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya atau bahasa Jermannya adalah sedang dalam mode bertahan. Ya, mode bertahan hidup. Mode bertahan hidup tuh boro-boro gitu dia bisa mikir panjang. Dia bisa bertahan hari ini, saat ini aja tuh udah alhamdulillah wa syukurilah gitu loh ya. Udah beruntung lah gitu. Dia even nggak tahu kok gitu ke depannya tuh dia bisa gimana, bisa nggak ya bertahan secara perekonomian, bahkan untuk makan, untuk beli apa, itu dia nggak mikir sampai jauh. Yang penting tuh sekarang tuh bisa bertahan hidup aja tuh udah bagus gitu. Oke, and what else? Dia masih merasakan ya, dia masih terkoneksi dengan kamu dan yang dia rasakan koneksinya tuh nyata. Ya kayak kalian kayak ngomong-ngomong biasa. Kerasa koneksinya. Dan dia takut, dia malu kalau kamu tuh melihat keadaannya sekarang yang menyedihkan, yang nggak berdaya. Dia takut dan dia malu ya kalau kamu tahu kondisi kehidupannya yang sebenarnya, dia takut gitu. Dia mencoba untuk membuat keputusan yang sulit ya, dan ini melibatkan kamu gitu. Keputusan yang sulit menurut dia. Aku memaksakan untuk mencintai dengan segala ketidaknyamananku, dengan segala kondisinya saat ini. Oh, karma. Dia mengakui dan menyadari bahwa, oke, ini yang dia katakan ya. Aku menyadari dan aku mengakui bahwa karma itu ada dan saat ini aku sedang mengalaminya. Itu yang dia katakan. Dan itu yang dia rasakan. Aku menjauh dari kamu karena aku tidak ingin melukai kamu. Ya, jadi saat ini dia memang menjauh dari kamu karena memang kondisinya sendiri itu sedang acak dulu, sedang nggak memungkinkan dan dia sedang kayak seolah-olah sedang menjalani karmanya. Dan dia dia tidak bisa mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini dan dia memilih untuk menjauh dari kamu karena dia nggak mau gitu kamu terlibat dalam kesulitannya, dia nggak mau menyakiti kamu. Sepertinya kalau dia berada dekat-dekat dengan kamu itu sakitnya tuh dia akan menyakiti kamu gitu, dia nggak mau. Dan sebetulnya ini adalah salah satu bentuk sayang ya, karena dia nggak mau menyakiti kamu. Dia sadar loh, daripada aku nyakitin kamu mending aku pergi aja. Oke. Dan satu kartu ekstra buat Gemini. Oh ini udah tadi ya? Oh belum? Oke. Aku sedang berada di persimpangan dan aku tidak bisa berpikir jernih. Oke. Aku sedang berada di persimpangan dan aku tidak bisa berpikir jernih. Satu lagi deh. Aku tahu bahwa
Sepertinya aku selalu mengecewakan kamu. Tetapi selama ini kesalahan-kesalahanku itu menolong aku untuk bertahan. Jadi ternyata apa ya? Dia punya satu problem gambar diri atau satu problem di dalam dirinya sendiri ya. Jadi dia takut sakit gitu loh. Takut sakit, dia takut terluka. Jadi sebelum dia terluka lebih baik dia melukai duluan. Itu sudah menjadi perilakunya dia dan ini pasti disebabkan karena dia punya masa lalu yang begitu buruk. Dia punya apa ya? Punya trauma-trauma sendiri lah yang dia kumpulkan sejak masa kecil. Sebenarnya sedih ya ngelihat kisah hidupnya sendiri ya. Karena memang hanya orang sakit ya sayangku yang akan menyakiti orang lain. Oke. So, dia menyakiti kamu karena memang dirinya sendiri sedang sakit, Gemini. Oke. And saya akan lihat bagaimana ke depannya, apakah dia akan datang kembali dan apakah memang dia ya terus akan menjauh dari kamu. Kita akan lihat peristiwanya ke depan, realitanya ya. Ini tadi pikirannya dia dan ini. Sekarang kita akan buka untuk realitanya. Oh, okay. Oh, it's a surprise. Waduh. Gimana sih ini ya? Ya, oke. This is the reality. Ini realitanya ya. Suatu hari nanti dia akan datang kembali kepada kamu, menawarkan cinta, bahkan menawarkan untuk komitmen ke dalam sebuah hubungan yang serius ya. Yuk kita serius aja yuk, dia akan ngajakin kamu untuk serius. Tapi jangan GR dulu. Karena sekalipun dia datang dan mengajak kamu untuk serius, luka hatinya itu belum sembuh. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan melukai kamu lagi dengan menghadirkan orang ketiga kembali ya. Sekalipun dia suka nih sama kamu, dia suka kamu lagi, mungkin dia akan mengatakan I love you, aku menyesal dan segala macam. Tapi ternyata dia pun mungkin kalau misalnya kalian berpisah karena orang ketiga, dia akan melakukan hal yang sama lagi ya. Akan terjadi di sini ada keterlibatan third party lagi ya. Kalau misalnya pun bukan third party, bisa jadi ya third party lah. Maksudnya kalau bukan satu hubungan yang awet dengan third party-nya, bisa jadi hanya sekedar one night stand kayak semacam itu. Tapi yang jelas ada ya. So, dia akan datang kepada kamu memang, bahkan mengajak kamu komitmen, tapi once again, dia akan melukai hati kamu lagi dengan mendatangkan energi third party dalam kehidupan kalian berdua. So, Gemini, it's up to you, terserah kepada kamu bagaimana kamu akan mengambil keputusan. Apakah kamu akan menunggu orang ini ataukah kamu akan let go? Ya, karena melihat kondisi kalau misalnya memang kamu masih mengharapkan dia kembali, then get ready atau siap-siap gitu loh. Siap-siap untuk terluka kembali. Karena bagaimanapun juga gimana ya. Gini kok ya, kalau misalnya memang kita tuh gak jodoh sama seseorang, seberapapun kita mengusahakan untuk dia menjadi milik kita, bisa sih misalnya kayak diundang datang ya pakai teknik afirmasi, teknik apalah pelet apa segala macam bisa, memang bisa. Tapi pada saatnya akhirnya akan berpisah lagi. Ya. Jadi kayak semacam hanya menunda perpisahan doang dan itu biasanya ya perpisahan yang kedua itu lebih sakit loh daripada perpisahan yang pertama. Oke. And apakah nasihat semesta untuk Gemini ya dalam kondisi seperti ini? Allowing. Menerima, sayangku Gemini. Belajar untuk menerima kenyataan. Ya. Kenapa perlu penerimaan ini untuk apa ya? Untuk memeringan hati kamu sendiri ya. Menerima, diterima dengan legowo, diterima dengan besar hati. Iya, nggak apa-apa. Memang sakit rasanya, tapi nggak apa-apa. Toh rasa sakit ini nggak akan selamanya, right ya. Nanti suatu saat matahari itu akan bersinar kok di dalam kehidupan kamu Gemini ya. Suatu saat jadi gini, badai kan nggak mungkin ya selamanya badai. Badai itu akan berakhir juga. Dan semakin hebat badai dalam kehidupan kamu Gemini, semakin indah cuaca setelahnya.
semakin indah ya pelangi yang bisa kamu lihat. Bersyukur jika saat ini kamu mengalami badai, Gemini, karena setelah itu kamu akan melihat pelangi yang begitu indah dalam hidupmu. Oke, Gemini, don't be sad. Belajar untuk menerima. Dan aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi yang tercantum di video ini ya. Dan buat kamu yang belum ada budget, no worry, nggak perlu khawatir. Nyalakan loncengnya ya, karena Bunda sering mengadakan siaran langsung di YouTube ya. Di situ kamu boleh nanya, oke? Makanya nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Oke, sayangku. Well, Gemini, aku mendoakan segala kebahagiaan buat kamu. I love you, Gemini. Bye-bye.